فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Babu Samin Ba'dal Mi'ah. Bab yang ke-108. Bab hal yaghmizur rajulu mar'atahu 'inda sujud likai yasjud. Apakah boleh seorang lelaki itu menyentuh istrinya ketika sujud agar dia bersujud, yaitu agar dimudahkan untuk bersujud? Jawabannya, maksudnya adalah boleh yang seperti itu. Tapi kenapa Imam Bukhari tidak langsung menyebutkan boleh, atau ya seperti bab-bab sebelumnya, yaitu betul-betul babnya adalah pemberitaan. Kenapa sekarang justru pertanyaan? Boleh jadi karena memang ada khilaf dalam masalah ini. Tapi dalil yang ada telah menunjukkan yang rajih adalah boleh. Kita lihat dalilnya, dan ini sudah terulang sebenarnya hadisnya. Cuma Imam Bukhari karena memang hafalannya luar biasa, beliau mendatangkan sanad-sanad yang lain agar orang-orang setelahnya mengetahui hadis ini datang dari sejumlah sanad dan ada faidah-faidah di balik itu semua. Kita lihat qal al-haditsu tasi'a asyar ba'da 500 519. Haddatsana Amr bin Ali Al-Fallas. Beliau ini kunyahnya adalah yaitu Abu Hafs Al-Basri. Amr bin Ali Al-Fallas, Fursanul Maidan, yaitu penunggang kuda di medan ini, yaitu beliau adalah pakar hadis dan ilmunya sangat tinggi, tahu penyakit-penyakit hadis, tahu keadaan rawi. Beliau salah satu dari Imam Jarh wa Ta'dil, dari gurunya Imam Bukhari. Baik, Amr bin Ali. Qal akhbarana haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini Amirul Mukminin fil hadis, Imam Hilal, dan juga sekaligus faqih, siqah, abid, ahli ibadah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau adalah Abu Sa'id Al-Basri, murid terbaiknya Syu'bah, termasuk dari murid terbaiknya Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Qala haddatsana Ubaidullah di sini beliau adalah Abu Utsman Al-Umari Al-Madani, asbatun nas fi Nafi', murid terbaiknya Nafi'. Baik, siqah. Qala haddatsana Al-Qasim, beliau adalah Abu Muhammad Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, tabi'i. Beliau adalah siapa ini? Yaitu anak buah dari Aisyah, keponakan Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad, faqih, siqah. An Aisyah ma'rufah, yaitu Ummu Abdillah Ummul Mukminin Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat bi'sama adaltumuna bil kalbi wal himar. Terulang kan ini? Alangkah buruknya kalian, yaitu alangkah buruknya penyerupaan yang kalian lakukan. Kalian setarakan kami dengan anjing dan keledai, terkait dengan masalah hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis Abi Bakar dan yang lainnya itu yang memutuskan sholat seseorang adalah wanita yang sudah balik, atau keledai atau anjing hitam yang melintas. Laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, yaitu qiyamul lail, menunjukkan semangat Nabi dalam qiyamul lail. Wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblah, dan aku berbaring antara Nabi dengan kiblat. Tentunya ini telah kita lewati, tidak melintas Aisyah, tetapi apa? Dia
tidur dengan tenang, berbaring dengan tenang. Dan Rasulullah tidak langsung menjadikan Aisyah sebagai sutroh, tetapi yang sutrohnya adalah katil, sarir, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Faida dan boleh jadi juga katilnya itu sangat yaitu tidak seberapa tinggi, boleh jadi, atau boleh jadi juga karena ada beberapa riwayat yaitu boleh jadi Aisyah tidur agak ke bawah sehingga kakinya itu kakinya agak memanjang. Dan terkadang juga karena ada beberapa riwayat memang Aisyah tidur di bawah, yaitu hanya memakai sarir saja, bukan sarir kali ini, apa istilahnya itu ya, yaitu tilam, yaitu Indonesia bilang kasur. Jadi Rasulullah kali ini tidak menjadikan sarir sebagai sutroh, tapi sutrohnya adalah dinding. Cuma di malam itu kaki Aisyah ada di antara Nabi dengan dinding itu. Dikatakan kali ini yaitu antar kakinya, yaitu Aisyah ada di antara Nabi dengan kiblat. Maksudnya adalah dinding itu. Faida arada ayyasjud, apabila Nabi ingin bersujud, ghamaza rijlai, Rasulullah menyentuh kedua kakiku. Faqabattuhuma, maka aku yaitu menekuk kedua kakiku, yaitu menarik ke arah dirinya sendiri untuk memberikan ruang bagi Nabi bersujud, agar tidak menghalangi sujudnya Nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti itu boleh, dan menunjukkan seperti yang telah kita lewati dari penukilan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan juga penukilan yaitu siapa, Ibnu Battal di dalam syarah mereka berdua, syarah Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Sementara jelas Rasulullah menikah dengan Aisyah. Apakah dikatakan mahram? Tergantung dari sudut pandang mana. Intinya adalah yang rajih adalah menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Dan hadis ini telah kita lewati. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini hadisnya agak panjang. Al-babu tasik ba'dal mi'ah, bab yang ke-109. Bab al-mar'atu tatrahu anil musalli syai'an minal adha. Seorang wanita menghilangkan, membuang dari orang yang sholat sebahagian dari najis. Ala khilaf tentang masalah ini najis, tapi intinya adalah boleh yang seperti itu dilakukan. Dan nanti pembahasannya adalah terkait dengan Fatimah yang menghilangkan salah jazur, yaitu isi perut unta yang diletakkan oleh orang kafir, kalau tak salah Uqbah bin Abi Mu'aid, di pundak Nabi ketika Nabi sedang sujud. Dan ini tidak disebutkan bahwasanya Fatimah melintas di hadapan Nabi. Boleh jadi yaitu mengambil dari salah satu sisi badan Nabi tanpa melintas di hadapan Nabi. Kita lihat hadisnya. Qala rahimahullahu taala al-hadisul ishrun ba'da khamsimi'ah. Haddatsana Ahmad ibnu Ishaq As-Suramari. Nah, ini jarang-jarang. Boleh jadi ini pertama kali ya, kalau tidak salah di dalam Sahih Bukhari kita dapatkan. Terkadang adalah Ahmad As-Sirmari, dan beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat besar. Beliau muhaddits siqah dari Bukhara. Beliau adalah Abu Ishaq. Dan beliau terkenal sebagai zahid, orang yang sangat zuhud, abid, ahli ibadah, mujahid, ya rajin berperang beliau. Sampai-sampai dikatakan yaitu la yura fi al-jahiliyati wa fil Islam misluh, belum pernah terlihat orang yang seperti beliau di masa jahiliyah dan masa Islam. Tentunya sahabat lebih utama dari beliau, tetapi dengan karakter yang seperti yang disebutkan dalam sejarah tidak didapatkan yang seperti beliau. Karena yudrabu masalan fi syaja'ah, beliau dijadikan sebagai contoh di dalam keberanian pahlawan Islam. Sampai disebutkan
oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Tahdhibut Tahdhib, beliau mengatakan, kalau saya tidak salah kira, saya sudah pernah membunuh 1000 orang Turki. Berapa orang Turki besar-besar, sampai-sampai pemerintah Bani Abbasiyah mempekerjakan mereka karena memang mereka sangat hebat. Tapi sebelum orang-orang Turki masuk Islam, yaitu negara kufar di sana, Ahmad Asyirmari termasuk yang berjihad melawan orang-orang Atrak, orang-orang Turki. Sampai 1000 orang Turki terbunuh di tangan beliau. Ini betul-betul kepahlawanan yang hebat. Dan beliau mengatakan, kalau tidak takut ini menjadi bid'ah, niscaya aku akan mewasiatkan kalau aku meninggal dunia nanti, maka pedang yang sangat berjasa menemani beliau dalam jihad itu dikubur bersamaku. Beliau khawatir bid'ah, menunjukkan beliau hati-hati, tidak sembarang wasiat. Kita tahu bahwasanya harta itu kalau seseorang mati, hartanya ya diwariskan atau diwasiatkan untuk sedekah atau hadiah atau wakaf dan sebagainya. Tak boleh malah dibawa mati. Toyib. Adapun cerita-cerita tidak banyak disebutkan di dalam Tahdhibut Tahdhib, tapi disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dalam biografi Ahmad bin Ishaq As-Sirmari, ini Abu Ishaq Al-Bukhari. Sirmar atau Suramar itu adalah satu desa di Bukhara. Jadi memang satu negeri dengan Imam Al-Bukhari. Jadi disebutkan pernah ketika beliau berjihad di Samarkand, ada orang kafir yang menantang siapa yang berani melakukan mubarozah, yaitu melakukan tantangan 1 lawan 1. Maka Ahmad Asyirmari rahimahullahu ta'ala, beliau maju. Waktu itu beliau tidak membawa pedang, yaitu tidak memakai pedang, beliau memakai tongkat. Nah, ketika berhadapan dengan orang itu, sekali pukul orangnya mati langsung. Orang Persia waktu itu, orang dari darah Persia yang waktu itu. Ternyata kemudian orang-orang Persia yang lain, mereka tidak puas, mereka ingin melawan beliau. Nah, beliau tahu ini dikhawatirkan akan timbul bahaya bagi pasukan muslimin. Maka beliau membawa kudanya berangkat, yaitu menggebrak kudanya, naik kuda dengan cepat, menjauh dari pasukan muslimin. Nah, langsung orang-orang komandan dari Samarkand yang kafir, mengutuskan 50 penunggang kuda terbaik mereka, atau sebagian yang terbaik, untuk mengejar Ahmad Asyirmari. Ahmad Asyirmari, beliau sampai di bawah perbukitan, langsung beliau sembunyi di sebagian pohon yang besar. Nah, ketika pasukan itu lewat 1, 2, 3 hinggalah 50 penunggang berkuda itu lewat, langsung beliau mengejar pasukan yang paling akhir itu. Langsung dibunuh pasukan yang prajurit yang terakhir. Kemudian beliau mengejar lagi ke prajurit yang berarti berapa? 49. Kemudian beliau membunuh lagi. Selanjutnya beliau mengejar pasukan yang ke-48, membunuhnya juga. Beliau mengejar lagi pasukan yang ke-47 terus, sampailah ke pasukan yang yaitu prajurit nomor 2, dibunuh juga. Semuanya kalah melawan beliau. Sampailah kemudian beliau menangkap, yaitu mengalahkan prajurit nomor 1. Terjadi pertarungan dan kalah juga prajurit yang nomor 1 itu. Tapi tidak dibunuh oleh beliau. Beliau potong hidung orang kafir itu. Ini ijtihad beliau ya, yaitu hidungnya dipotong, hidung dan telinganya dipotong. Beliau mengatakan, aku tidak membunuhmu, tapi aku ingin engkau kembali kabarkan kepada komandanmu itu bahwasanya kalian semua kalah. Yaitu beliau berjihad agar orang kafir takut. Dan pasukan muslimin pun menang di dalam perang Samarkand tersebut. Hanya saja pada tahun berikutnya, temannya Ahmad Asyirmari, dan waktu itu Ahmad Asyirmari telah meninggal dunia. Beliau meninggal dalam usia tua, rambutnya sudah putih, janggutnya putih, tapi mampu melawan musuh yang sebanyak itu, Masya Allah. Pada tahun berikutnya, yaitu setelah beliau wafat, temannya ini
Namanya muslimin, mereka banyak melakukan peperangan, banyak mendapatkan ghanimah, tapi pernah mengalami kekalahan dan beberapa prajurit itu tertangkap. Maka temannya Ahmad As-Sirmari ini berangkat ke kampnya musuh. Ternyata musuhnya ini komandernya adalah komander tahun lalu yang mengirimkan pasukan yang semuanya kalah itu. Komandernya ini bertanya, kalau tak salah namanya Jak Buwaih. Si Jak Buwaih ini bertanya, siapa dulu temanmu yang berjaya membunuh pasukanku itu? Maka teman ini mengatakan dia Ahmad bin Ishaq. Maka komandernya bertanya, kenapa engkau nggak bawa dia kemari? Dia mengatakan beliau sudah meninggal dunia. Wah, langsung si komandernya kecewa. Langsung si temannya Ahmad ini dipukul kepalanya, kemudian mengatakan, seandainya aku tahu, seandainya engkau bawa beliau ke sini, aku akan memberikan kepada beliau hadiah, yaitu 500 ekor kuda bangsawan Firdaun, bukan untuk dibunuh, bukan dendam, tapi saking kagumnya dengan kepahlawanan Ahmad Sirmari, mau dikasih 500 ekor kuda Firdaun, bukan kuda biasa, kuda raja, kuda Romawi. Dan aku akan memberikan kepadanya kalau tak salah berapa mi'ah, yaitu 100 ekor kambing. Kalau tak salah lafadznya anak agak terlupakan. Sebagai bentuk kekaguman, walaupun musuh, tetapi dia tahu ini pahlawan besar Islam. Dan juga termasuk dari wasiatnya Ahmad As-Sirmari rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu beliau mengatakan hendaknya seorang mujahid dia memiliki beberapa karakter hewan. Ini sekitar contoh aja ya, bukan berarti jadi hewan betulan. Yaitu hendaknya dia memiliki jantung seperti asad, yaitu singa, yaitu la yajbun, yaitu tidak gentar, ya bukan jenis penakut, diteror oleh apapun tidak takut. Dan hendaknya dia memiliki karakter seperti namir. Namir juga sejenis harimau ya, yaitu selalu sabar dalam peperangan, sabar dalam ujian. Dan hendaknya dia memiliki karakter semut, yaitu mampu membawa senjata lebih berat dari badannya. Wah, ini berat untuk kita. Dan hendaknya dia memiliki karakter seperti khinzir. Bukan berarti meniru hewan ya, tapi ini sekitar perumpamaan, yaitu begitu maju tidak mundur, perang terus, lawan terus, imma menang wa imma surga, dah itu saja, imma mati syahid. Dan seterusnya disebutkan karakter yang bagus, dari sisi yang bagus ya tentunya, bukan karakter hewan yang buruk. Sampai-sampai Imam Dhahabi mengatakan biografi beliau ini menggembirakan kaum muslimin, dan memang beliau memiliki jasa besar untuk memenangkan kaum muslimin dan memberikan semangat kaum muslimin dan seterusnya. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, guru dari Ahmad As-Sirmari, Ubaidullah bin Musa. Beliau ini adalah Abu Muhammad Al-Kufi, siqah. Qala haddatsana Israil. Israil beliau adalah Abu Yusuf, Israil bin Yunus bin Abi Ishaq, asbatun nas fi Abi Ishaq Al-Kufi. Jadi beliau belajar kepada datuknya dan murid terbaik dari datuknya, mengalahkan ayah. Dan tentunya seorang ayah gembira jika anaknya lebih baik dari dia, lebih berprestasi, lebih berjasa untuk Islam dari dirinya. Ayah gembira anaknya justru menjadi apa itu, murid terbaik bagi ayahnya. Ini maksudnya adalah yaitu Yunus punya anak Israil, dan Yunus punya ayah Abu Ishaq. Nah, Israil lebih hebat daripada Yunus di dalam meriwayatkan dari sang datuk, yaitu Abu Ishaq. Nah, sekarang memang riwayat itu, jadi ini riwayat terbaik, yaitu haddatsana Israil an Abi Ishaq. Walaupun Israel kalau meriwayatkan dari guru yang lain mungkin tidak seberapa kuat, beliau suatu, tapi kalau meriwayatkan dari sang datuk, ini murid terbaik. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau adalah Amr bin Abdillah Al-Kufi, siqatun kasirul hadits. Walaupun di akhir hayatnya hafalannya mengalami perubahan,
tetapi itu di akhir hayat saja, dan hadis ini sahih. An Amr bin Maimun, Amr bin Maimun Al-Kufi Al-Audi. Yang anak ingat si Kufi, meninggal di Kufah. Amr bin Maimun, beliau minal mukhadramin, yaitu masuk Islam di masa hidupnya Nabi, tetapi belum sempat jumpa dengan Nabi. Dan Amr bin Maimun Al-Audi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, aku pernah mendapati di masa jahiliyah, memang beliau sangat tua, tabi'in, mukhadram, pernah saya dapati ada seekor monyet yang jantan berzina dengan monyet betina, yaitu si monyet betina ini dia sudah punya pasangan, tapi tahu-tahu berzina dengan monyet yang lain. Maka kemudian mereka berdua dikepung oleh monyet-monyet, masyarakat monyet, kemudian mereka semua melemparinya dengan batu sampai dua-duanya mati. Ini beliau dapati di masa jahiliyah. Bukan berarti monyet berarti ada pernikahan yang sah ya tak ada ya. Cuma kalau di kalangan monyet saja ada sebagian monyet yang punya kecemburuan, masyarakat monyet yang punya kecemburuan, tidak seperti monyet-monyet biasa. Maka mestinya manusia lebih bagus lagi harusnya, bukan malah menjadi seperti hewan atau lebih buruk dari hewan. Thayyib. An Abdillah, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ibnu Ghafil al-Hudali al-Qurashi, keutamaan yang banyak sekali, turjumanul Quran sebelum Ibnu Abbas, dan beliau adalah sahibu wisadatin Nabi SAW wa na'laih, yang selalu membawakan bantal dan sandalnya Nabi SAW. Padahal isi hadisnya kita baca pada pertemuan yang akan datang ya, ini pembahasannya panjang insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.